Okay, so I'm gonna tell you about our lesson for today. Okay, so this is our lesson for today. We study about articles a, and, or de. A, and, or de. Okay, so first, let's compare what is a and an. Compare means membandingkan. Jadi kita bandingkan between A and N. Okay, so before I give you the explanation, A and N artinya sama-sama sebuah. A and N artinya sama-sama sebuah ya di dalam bahasa Inggris. Next, we use A before words which begin with consonants B, C, D, F. Jadi kalau A ini kita menggunakannya sebelum kata yang diawali oleh huruf konsonan. Konsonan itu artinya huruf hidup. Oke, jadi untuk membilangkan sebuah, ketika diikuti dengan konsonan adalah huruf mati. Ketika diikuti oleh huruf mati, artinya sebuah. Contohnya, dari B. Apa itu kata yang dari B? Contohnya, ball. Bola, sebuah bola, a ball. So, di sini kita pakai ketika kita membilangkan kata sebuah, menunjukkan sebuah artikelnya untuk benda yang diawali dengan konsonan atau huruf mati. Okay, so for example, a doctor. Jadi kamu bisa melihat di sini, a doctor. Kita fokusnya ke pengucapan, pronunciation ya. A doctor. Kamu lihat di sini here, you see here, D. D itu kan konsonan, huruf mati. Makanya dia pakai e. A big car, B here as a consonant, so we use A. Girl, G, we use A. We also use A before you when it sounds like the word you and before you. For example, look at this one. You, okay, starts with U university. Kita sudah mempelajari ini. Ketika ada kata diawali dengan U, ini basic of reading. Ketika diawali dengan kata U, maka dibacanya adalah U. Oke, U, berarti kan dia ada U-nya nih. U, berarti dia konsonan, huruf mati. Makanya dia pakai E. A university. A university. Meskipun dia huruf U, huruf ini kan huruf U, huruf hidup. Harusnya vokal. Kenapa pakai E? Karena di sini E-nya di sini sebuahnya, U-nya di sini adalah huruf konsonan, huruf mati. Makanya kita fokusnya ke pengucapan. Okay. So let's see this one. You ini ketika E dan U ini digabungkan, E dan U ini dibaca jadi U. European city. Makanya dia baca E. Okay, so let's see the second one. We use and before words which begin with vowels. Vowelsnya itu adalah vokal. Vokal itu A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Let's see. An apple, ketika diawali dengan huruf hidup, vokal sound, okay, vowel sound, E. Ini kan huruf hidup, makanya dipakai N. An interesting film. I here as a vocal sound, makanya pakai N. Let's see. We also use N before words that begin with a silent H. Jadi diawali dengan kata H, for example, hour. Ini kan dibacanya hour. Hour. Berarti pengucapannya kan diawali dari huruf hidup. A, I, U, E, O. Hour. Hour. Makanya dia dibuat an hour. An hour artinya sejam, 1 jam. An hour. An hour. Jadi jangan kamu bilang a hour, a hour, a hour. No, that's wrong. An hour. An hour. Okay, let's see this one. Miss, apa bedanya? This one, hour kan sama-sama H.
Ini bedanya adalah ini pengucapannya diawali dengan huruf konsonan. House, house di huruf H. House, house, makanya dia dibilang a house, a house. Okay? Next, let's compare. Mari kita compare between a and the. Let's see. Okay, Mary said, I bought a CD player and a TV yesterday. Saya membeli sebuah CD dan sebuah television semalam. Oke, Miss, kenapa ini pakai Karena di sini nya ini tidak spesifik. Oke, CD yang gimana? Oke, CD-nya yang gimana? Ada CD yang mahal, ada CD yang murah, ada CD lagu untuk barat, tidak spesifik. And then, was the CD player expensive? Di sini pakai the karena dia spesifik. CD playernya mahal. Jadi perbedaannya, ketika gunakan e dan n, perbedaannya en dengan d adalah e dan n itu tidak spesifik, indefinite. Sedangkan D itu definite, specific, detail. Let's see the next one. We usually use a and with a noun to talk about a person or a thing for the first time. Kita biasanya menggunakan sebuah dengan sebuah benda untuk berbicara tentang orang atau benda untuk pertama kalinya. Namanya kita baru pertama kali ngomongin. Pertama kali. Contohnya, a CD player, itu kan di awal. A CD player. And then, here you see, a CD player-nya, you see here only the noun. Tidak ada penjelasannya. Dan dia di awal. In the beginning. No explanation. No detailed information. Next, we usually use the when we talk about the person or a thing again. Jadi kalau kita ulangi, berarti kita pakai D, tidak pakai lagi. Let's see the example. The CD player, the one that Mary bought. The CD player, the one that Mary bought. Itu untuk membuat lebih spesifik lagi, makanya diulangi. Coba, the CD player, one that Mary bought. Enggak kan? Itu like weird, janggal ya. Let's see. However, there are some special uses of a and the. Penggunaan khusus. Let's see. We use a and with prices untuk harga, and speed, kecepatan. Coba. It cost €2 a liter. Liter ya, liter. Seliter katanya. I drink about 3 cups of a coffee a day. Ini tingkat, kalau ini tadi tingkat untuk membilangkan harga, kalau ini keseringan. Saya minum sekitaran 3 cangkir kopi setiap hari atau di dalam 1 hari. Makanya dia tingkat keseringan. Berapa kali kamu meminum kopi di dalam 1 hari? 3 cups of coffee. Next, speeds, kecepatan. You are driving a 90 miles an hour. Sejam untuk kecepatan ya. Next, we use a and before 100,000 and million. Listen to me. Jadi kita juga menggunakan kata atau and sebelum 100, 1000, dan sejuta. Hey, now talking here. And million. Let's see. 100 people, 100 orang. 1,000 days, 1000 hari. We use a and for talking about job. Untuk menjelaskan pekerjaan, juga kita menggunakan a dan and. For example, I am a bank manager. Saya adalah seorang. Jadi di sini artinya adalah seorang, bukan hanya sebuah manajer bank.
We use the when there is only one of something. Katanya kita menggunakan the itu ketika ada hanya satu. Hanya satu. Oke. May I turn on the TV? Itu artinya TV-nya hanya satu. Atau bisa juga, apa benda-benda yang ada di muka bumi ini yang hanya satu? Bintang. Banyak. Tapi kita juga bisa menggunakan the tidak lebih spesifik. Contoh yang pertama adalah matahari. The sun, kita pakai the. The sun is bright. Matahari adalah cerah. The sun is bright. Sun is bright, that's weird. Itu kurang pas. Where's Mary? Di mana Mary? Oh, she's in the kitchen. She's in the kitchen. Itu artinya the kitchen, the noun is only one. We use the with musical instruments. For example, I play the guitar, Jane plays the violin. Saya memainkan gitar itu, Jane memainkan viola itu. Itu ya, viola, biola, violin. Next, here, so your homework, Miss sudah menjelaskan apa perbedaan E dan N. Artinya sama-sama sebuah. E dan N itu kan namanya sebuah, berarti hanya dipakai untuk kata benda hanya satu, singular. D itu tidak spesifik ketika mengulangi repetition word untuk kalimat. Contohnya, I see the boy in front of my house. Udah ada D-nya dua kan? So your your homework is please make 10 example, 10 contoh kalimat yang ada e-nya dan kebanyakan 10, 5 aja, only 5. 5 contoh kalimat yang ada e, 5 contoh kalimat yang ada n, oke? Yang E dan N 5. E 5 and 5. Wait. Okay? E 5 and 5 and the 5. In the sentence, di dalam sebuah kalimat. So, this is our material for last night. Thank you everyone.